Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan faedah kita. Pada pertemuan kali ini kita masuk faedah yang ke-19, masih berkaitan dengan doa atau permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kali ini Syekh Imam besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan perbedaan antara hukum dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa farraqa bainal hukmi wal qada'i. Jadi masih terkait dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada faedah-faedah sebelumnya. Maka Rasulullah SAW membedakan antara hukum Allah dan takdirnya. Wa ja'alal madha'a lil hukmi wal adla lil qada'i. Beliau menyebutkan bahwa hukum Allah berlaku bagi seluruh hambanya dan takdirnya, qada'nya selalu adil terhadap mereka. Fa inna hukmahu subhanahu yatanawalu hukmahu ad-dini asy-syar'i. Hukum Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum dini syar'i, hukum agama yang bersifat syar'i sesuai dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua wa hukmahu al-kauni al-qadari. Yang kedua adalah hukum alam yang bersifat qadari atau sunnatullah. Wan naw'ani nafidhani fil 'abdi madiyani fihi. Kedua hukum ini telah ditetapkan dan diberlakukan bagi setiap hambanya. Wa huwa maqhurun tahtal hukmaini. Seorang hamba harus mengikuti kedua hukum ini. Qad madaya fihi wa nafadha fihi sya'a am aba. Kedua hukum yang telah ditetapkan dan dibebankan kepadanya, baik ia suka atau tidak suka. Lakin al-hukmul kauni la yumkinuhu mukhalafatuhu. Bedanya hukum alam atau hukum kauni al-qadari tidak mungkin dilanggar oleh seorang pun sama sekali. Wa amma ad-dini asy-syar'i faqad yukhalifuhu. Berbeda dengan hukum agama yang bersifat syar'i yang masih mungkin untuk dilanggar oleh seorang hamba. Walamma kana al-qada'u huwal itmamu wal ikmal. Mengingat takdir itu merupakan kesudahan dari sebuah hukum. Wa dzalika innama yakunu ba'da madhihi wa nufudhihi. Dan itu baru diketahui setelah hukum itu berlaku dan terlaksana. Qala, maka Rasulullah SAW mengucapkan di dalam doanya, adlun fiyya qada'uka. Ketentuanmu ya Allah adil terhadapku. Ai al-hukmu alladhi akmaltahu atmamtahu wa nafattahu fi abdika adlun minka fihi. Maksud dari doa tersebut ialah bahwa hukum yang telah engkau sempurnakan ya Allah, yang engkau berlakukan kepada hambamu adalah merupakan bentuk keadilanmu terhadap hamba tersebut. Wa ammal hukmu fahuwa ma yuhkamu bihi subhanah. Adapun pengertian hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yasha'u tanfiduhu wa qad la yanfiduhu. Allah terkadang memberlakukannya, terkadang Allah juga tidak memberlakukannya.
fa in kana hukman diniyan fahuwa madin fil abdi. Apabila hukum tersebut yang bersifat syar'i, hukum agama, hukum yang bersifat syar'i, maka itu akan berlaku pada diri setiap hambanya. Wa in kana kauniyan fa in nafadahu subhanahu wa ta'ala madha fihi. Akan tetapi apabila hukum itu bersifat kauni, qadari atau sunnatullah, maka ia akan berlaku jika Allah mewujudkannya. Wa illam yanfidhuhu in dafa'a anhu. Akan tetapi jika Allah tidak memberlakukannya, maka Allah tidak akan mewujudkannya. Fahuwa subhanahu yaqdi ma yuqda bihi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu mewujudkan apa-apa yang telah dia tetapkan. Wa ghairuhu qad yaqdi biqada'in wa yaqdiru amran wa la yastati'u tanfidahu. Berbeda dengan makhluk. Makhluk hanya bisa menetapkan dan menginginkan sesuatu, akan tapi makhluk tidak kuasa untuk mewujudkan keinginan atau hal yang ditetapkannya tersebut. Wa huwa subhanahu yaqdi wa yamdi falahul qada'u wal imda. Jadi intinya hanya Allah sajalah yang bisa menetapkan suatu ketentuan dan memberlakukannya terhadap makhluknya. Hanya dia sajalah yang berhak atas keduanya tersebut. Wa qauluhu, dan lanjutannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adlun fiyya qada'uk, takdirmu berlaku adil bagiku ya Allah. Yatadammanu jami'a aqdiyatihi fi abdihi min kullil wujuh. Ini menunjukkan bahwasannya takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup semua hal terkait hambanya. Min sihhatin wa saqamin, baik dalam sehat dan sakitnya, wa ghinan wa faqrin, dalam kaya maupun miskinnya, wa ladzatin wa alamin, dalam kelezatan atau kesedihan dia, wa hayatin wa mautin, hidup dan matinya, wa uqubatin wa tajawuzin wa ghairu dzalik aw ghairi dzalik, wa uqubatin wa tajawuzin, dalam hukuman maupun pemaafan atau ampunan darinya, wa ghairi dzalik, maupun dalam kondisi-kondisi lain yang dialami oleh manusia. Qala ta'ala, yang demikian itu diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Hal ini dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa qala, demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tusibhum sayyi'atun, tetapi jika mereka ditimpa kesusahan, bima qaddamat aydihim, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, maka niscaya mereka akan ingkar. Fa innal insana kafur, sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma yuqda 'alal 'abdi fa huwa 'adlun fihi. Kesimpulannya, semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada para hambanya adalah merupakan adlun minhu, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.